Apa yang terjadi? Ibu dan bapak rahimakumullah. Barazaki suami itu Pak setelah beristri. Lahir anak cik, bertambah rezeki. Lahir anak kedua, bertambah rezeki. Lahir anak ketiga, bertambah puluh rezeki. Hingga kata orang, banyak anak. Itu bukan perkataan main-main itu. Itu perkataan tauhid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, kami cintai karena Allah, ibu dan bapak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, sidang jamaah maghrib rahimakumullah, insyaallah senantiasa diberikan kebahagiaan zahir dan batin oleh Allah Ta'ala dan diselamatkan dunia wal akhirahnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ibu dan bapak rahimakumullah, kita mengkaji hadis yang sangat pendek. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman kata Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan Allah Ta'ala yang berfirman oleh Nabi, inilah yang kita kenal dengan istilah hadis qudsi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman kata Nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya bani Adam, hai bani Adam, anfiqa, nafkahkanlah hartamu. Lalu unfik alaika, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Hadisnya sangat pendek. Nafkahkanlah hartamu, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Ibu dan bapak rahimakumullah, tidak ada jaminan yang paling hebat sehebat jaminan yang memiliki langit bumi beserta seluruh isinya. Tidak ada satupun yang mampu memberikan sebuah jaminan sehebat pemberi jaminan itu adalah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengayakan, yang memiskinkan, yang mendatangkan dan yang mencabutkan. Tentu jaminan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ibu dan bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pemilik segala kekayaan memberikan kita jaminan. Ya bani Adam, hai bani Adam, anfik, nafkahkan hartamu. Berikan hartamu, salurkan hartamu. Unfik alaika, kata Allah, aku yang akan menafkahimu. Bermakna ibu dan bapak rahimakumullah, ini sebuah jaminan. Kalau kita memberi, maka zat yang maha memberi yang akan memberi. Kalau kita keluarkan, maka zat yang menghadirkan seluruh harta benda dan kekayaan yang akan menjaminkan apa yang kita keluarkan. Jadi mestinya ibu dan bapak, kalau yang menjamin itu Allah, mestinya ini tak ada sedikit pun hati itu bercabang lagi. Tak ada sedikit pun hati itu, kalau istilah orang Minang, bersanding dia lagi. Tak ada sandiang dah. Tak ada unciang-unciang dah. Boleh sebulet-buletnya. Yakin seyakin-yakinnya. Memang hakul yakin. Tak ada sedikit pun keraguan bahwasanya kalau kita mengeluarkan nafkah, pasti Allah akan menjaminkan nafkah itu kepada diri kita. Bagaimana cara kita membuktikan itu? Oh, banyak sekali ibu dan bapak. Banyak sekali. Di antaranya,
Paling tidak dalam beberapa hal ini, Bu dan Bapak rahimakumullah, kita akan bisa menengok betapa kayanya Allah Ta'ala. Pertama, Ibu dan Bapak rahimakumullah, ketika seorang suami menafkahi istrinya, ketika seorang ayah menafkahi anak-anaknya. Itu nampak oleh kita. Tak sedikit Ibu dan Bapak rahimakumullah, seorang laki-laki dulu sebelum menikah tak punya pekerjaan, menikah dia dapat pekerjaan. Sebelum menikah tidak ada pekerjaan. Setelah menikah ada pekerjaan. Artinya ketika dia sendiri, rezekinya hanya untuk minyak motor dia saja. Tapi ketika diberikan oleh Allah dia amanah berupa istri, maka rezeki istri itu pun dititipkan ke atas pundak. Maka yang bujang-bujang jangan ragu untuk menikah. Yang sudah menikah itu ya lanjutkan pernikahannya. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Makanya kita kalau mendengar banyak perkataan orang-orang tua dulu, Pak Ustaz, waktu di awal-awal menikah dulu, raso-rasonya tidak mungkin rezeki macam itu. Dulu awal-awalnya sulit, Pak Ustaz, cuman di ayah ko suko menengok abang ko, berjumpa jo abang di masaji. Langsung nyo terima pinangan orang tua abang ko, Pak Ustaz. Ambo pun awal-awal tak suka Pak Ustaz, tapi kena perintah orang tua menikahlah kami. Apa yang terjadi? Ibu dan Bapak rahimakumullah. Barazaki suami itu Pak setelah beristri. Lahir anak cik, bertambah rezeki. Lahir anak kedua, bertambah rezeki. Lahir anak ketiga, bertambah pula rezeki. Hingga kata orang banyak anak. Itu bukan perkataan main-main itu perkataan tauhid itu. Perkataan tauhid itu. Kata sebagian orang, mana mungkin banyak anak banyak rezeki. Bagi orang yang tidak mengimani setiap yang bernyawa ada rezeki, itu mungkin gampang dia mempercayai itu. Tapi kalau orang yang mengimani setiap yang bernyawa itu ada rezekinya, itu tidak akan gampang dia sedikit. Makanya kalau orang kue iman tuh bukan dicari karajo dulu baru babini, dicari bini dulu maka dapat karajo. Belum kuat. Belum kuat. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Maka jangan heran orang-orang dulu itu banyak keajaiban-keajaiban rezekinya. Dulu Pak Ustaz tidak mungkin rasanya punya rumah, tapi menikah dapat membangun rumah. Sekolah anak pertama Pak Ustaz, alhamdulillah selesai anak orang, selesai loh anak awak. Apalagi kalau anak itu sekolah Pak. Saya tak satu dua kali mendengarkan banyak orang berkata, Ibu dan Bapak rahimakumullah, dulu Pak Ustaz, rasa-rasanya tidak mungkin anak ini sekolah, rasa-rasanya. Apalagi anak ini sekolah Pak Ustaz, macam mana sampai orang kayu sekolah, macam itu pula anak awak sekolah. Kalau orang bapiti banyak, bisa menyekolahkan anak di situ, tapi awak kok ibu pas-pasan, tapi sekolah anak orang sekolah anak awak, selesai anak orang, selesai anak awak. Kalau menikah saja ada rezeki, Pak, apa lagi menyekolahkan anak? Siapa yang membuka jalan menuju ilmu, Allah bukakan dia jalan menuju syurga. Jalan menuju surga saja dibukakan oleh Allah Ta'ala. Apalagi cuma jalan menuju rezeki. Makanya banyak orang berkata dulu, Pak Ustadz, ketika anak-anak ke sekolah, ibu sedang mendaki, ado-ado aja rezeki, Pak Ustadz. Semenjak anak kota tamat kuliah, Pak Ustadz, menurun rezeki.
Kenapa itu bisa, Ibu dan Bapak rahimakumullah? Karena ketika Bapak Ibu menyekolahkan anak itu, malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengembangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, mengenali semua siapapun yang mencari ilmu, apatah lagi orang yang menafkahinya. Jadi memang awakku kok dapet manitik palu awak mencarikan piti untuk anak. Jangan sampai jadi anak awak itu terhalang oleh kemalasan orang tuanya. Saya Jumat kemarin Pak, lama saya termenung mendengar kuliah dengan Profesor Dr. Nazir Karim, mantan Pak Rektor. Hasil penelitian saya, kata Pak Rektor, mantan Rektor UIN, orang Riau ini persentase kerjanya dalam per hari itu rata-rata 3 jam. Rupanya nilai kerajo Pak dalam sehari itu, dalam 24 jam itu hanya 3 jam. Tapi kami berangkat pagi, pulang sore, Pak Ustaz. Betul. Berangkatnya lama, bakar rajonya nan kurang. Bahkan kalau batukang Pak, lama mengecek pada batukang boleh. Lamunya mengecek pada batukang tuh. Mohon maaf kalau mengajar dia. Namun kadang-kadang hal-hal yang tidak berkaitan dengan mengajar daripada dia membimbing itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Rata-rata kata beliau hanya 3 jam. Bahkan tak jarang kita menemukan ada laki-laki yang tidak mau menghempaskan tubuh mencari ridho Allah dalam menafkahi keluarganya setiap hari. Padahal Ibu dan Bapak rahimakumullah, saya ayahanda, saya sampaikan di IKMI, kita nih laki-laki payah mengalahkan padusi. 3 amalan perempuan kita nggak punya, Pak Ketua. 1, perempuan itu mengandung. Awak macam mana pun buncit pari awak, tetap nggak bisa mengandung. Yo ayahanda ya. Yang kedua, padusi itu kelebihannya melahirkan, tertumpah darahnya. Wahnan ala wahnin, susah di atas susah, derita yang bertambah-tambah. Itu yang menyebut Allah, bukan awak. Mohon maaf, tempat yang kecil mengeluarkan 3,5 kilo bayi umat manusia. Masya Allah. Maka patutlah Nabi menyebut ibumu, ibumu, ibu. Yang ketiga, menyusui 2 tahun lamanya. Ayahmu bisa lalu, dan ibu kok nak lupa. Jadi bapak-bapak, ini mumpung yang ramai bapak-bapak, ini rahasia kita aja. Satu-satunya peluang amal yang bisa menyebabkan laki-laki itu berada di nomor urut 4, apa itu? Jadikan tubuhmu itu bersaksi setiap saat menetes keringat ketika menjadikan nafkah buat keluarga tercinta. Manitiok polo awak betul. Makanya Gus Mul, saya merinding mendengarkan Buya Haji Muhammad Rushdin. Siapa beliau ini? Mudirul Ma'had Darun Nahdah. Saya berangkat di bulan 2 mau masuk bulan 3 kemarin sebelum Ramadan. Kebetulan jamaah kami berangkat itu Pak 3 orang pimpinan pondok. 3 orang pimpinan pondok, Mudirul Ma'had. Dan di antara yang bertiga ini guru saya. Dulu beliau guru saya bahasa Arab, sekarang beliau Mudirul Ma'had. Buya Haji Muhammad Rushdin. Apa kata beliau? Beliau panggil saya Buya pula, walaupun saya ini muridnya. Buya, kata beliau, ambo tengok di Darun Nahdah toh, rato-rato anak-anak yang sukses itu anak-anak yang wong tuanya mompe polu, kalau bahasa ocunya mompe polu, berkeringat habis-habisan ayah bundanya menafkahi anak. Pontang-panting dia demi menyekolahkan, membayar SPP anak, itu yang cenderung anaknya berhasil jadi orang. Tapi Buya, kata beliau,
Orang tua yang cenderung gratis, nak gratis, gratis, nak gratis. Kan ada tuh kadang-kadang, nggak ada yang gratis bu ya, nggak ada yang bisa dikurangi bu ya. Itu justru cenderung anaknya sulit menjadi orang. Saya langsung teringat almarhum ayah saya, ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya kalau ayah ini menghempas keringat dia mencari nafkah untuk istri, untuk anak, untuk keluarganya, justru anaknya itu cenderung berhasil. Tapi kalau wak nak gratis-gratis, sekolah nak gratis, SPP nak gratis, itu payah tumbuhnya. Jadi kalau dapet pak, memang menetes keringat kita. Itulah yang menyebabkan seorang ayah itu memiliki nilai berbeda dibandingkan kebanyakan ayah-ayah lain. Maka dia layak berada di nomor urut 4 setelah mengandung, melahirkan, menyusukan, mencari nafkah. Maka seorang laki-laki itu kalau mencari nafkah, apa kata Nabi? Seluruhnya ada balasan. Illa ujirta alaiha, seluruhnya ada pahalanya, seluruhnya ada ganjarannya. Hatta ma taj'alu fi famimra'atik, walaupun hanya menyuapkan makanan masuk ke dalam mulut istrimu. Jadi awak menyuapkan makanan ke bini awak. Awak berangkat pagi pulang sore, awak berangkat pagi pulang malam, itu jaleh ada pahalanya itu. Itu jelas ada jihadnya itu jelas ada amalnya itu. Bahkan ketika uang tadi dibawa pulang ke rumah, oleh istri dimasakkanlah goreng pisang. Goreng pisang itu bapak cubit sikit, bapak ambil sikit, bapak cuil sikit, bapak suapkan kembali ke mulut istri bapak yang lelah dia memasakkan goreng pisang itu. Kata Nabi apa? Itu pun ada pahalanya. Masya Allah. Tapi ingat, kamu lu istri awak. Nah, kau jangan salah paham deh kau. Nah, ke mulut istri awak. Bayangkan, hanya menyuapkan makanan, ada pahala. Masya Allah. Maka orang-orang yang menafkahi anak itu, menafkahi istri, menafkahi keluarga itu, ada urat-urat miskinnya. Saya selalu mencontohkan di kampung saya itu, ibu dan bapak nampak di mata saya itu. Pekerjaan ibu tuh menggembalakan kerbau. Yang kedua dia menanam padi. Dengan itu dia menyekolahkan 9 orang anak. Salah satu orang anaknya itu ibu dan bapak rahimakumullah kepala sekolah di Pekanbaru ini. Kok bisa 9 orang anak itu hanya bisa SPP-nya, makannya, segala-galanya, bahkan kitab kuningnya itu selesai oleh beladang dan menggembalakan kerbau. Tapi disitulah kita menengok Pak Haji. Datang banjir, padi orang rebah, tak bisa disabit, tak bisa dipanen. Padi emak nih tetap dia tegak. Di atas banjir pun dia bersampan menyabit padi. Tak hilang rezeki. Kerbaunya Pak Ustaz, kerbaunya macam itu juga. Kerbau orang Pak 2, jantan 2, betina. Dipelakikan, dibinikan, tak boleh dia keluar dikasih pagar. Tak ada anaknya. Kerbau emak ini hanya ada bininya, tak ada lakinya, beranak aja kerjanya. Memang ada rezeki orang menyekolahkan anak tuh. Makanya kalau ibu dan bapak baca kisahnya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu kan unik. Sebagian ulama menyebut nama beliau itu Halimah As-Sa'idah. Ada yang menyebut namanya Halimatus Sa'diyah. Kenapa pakai Sa'diyah? Karena nama kampung dia itu Sa'ad bin Bakar. Jadi Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Maka disebut Halimatus Sa'diyah. Ada yang menyebut namanya Halimah As-Sa'idah. Perempuan yang berbahagia. Namanya Halimah, dia berbahagia. Padahal dia sakit. Kenapa bisa bahagia?
Padahal untuk menyusukan anaknya tak cukup. Tapi kenapa dia bahagia? Ketika beliau mengangkat tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Demi Allah, aku seperti tak mengangkat apapun juga. Jadi jangan dikira, jangan kan anak kandung awak lebang. Anak kandung orang awak yang membesarkan itu ada barokah. Jadi kalau ada orang kini membunuh anaknya sampai orang sekaligus, na'udzubillahi min dzalik. Anak orang, Pak. Anak orang. Saya lama kemarin sorenya datang ke ruangan saya itu seorang dosen. Beliau kebetulan belum mendapatkan momongan. Jadi ada anak almarhum abangnya sedari kecil bersama beliau. Apa kata beliau? Kalau dikira-kira ya Ustaz, tidak mungkin anakku bisa ambil sekolahkan. Tapi semenjak ini di rumah Ustaz, rezeki kamu itu aduh tali. Maka menyekolahkan anakku luar biasa. Lalu ada yang mengatakan, itu kan rezeki anak yatim. Bukan hanya anak yatim, anak bapak itu ada rezekinya. Anak kakak, bapak ambil menjadi anak awak di dalam rumah sekaligus. Ini memang anak awak itu, tapi awak bawa ke rumah awak, karena mungkin ayahnya telah wafat, awak yang langsung tiap hari menafkahinya, ada rezeki. Dan awak takut menyekolahkan anak. Saya kena mendengarkan itu ayahanda. Waktu itu saya nak mengurus beasiswa S3, tak jadi saya mengurus. Karena setiap tetesan keringat menafkahi sekolah itu ada rezekinya. Ada rezeki. Alhamdulillah sampai hari ini, insya Allah pertengahan Desember ini sudah habis semester 2, belum ada kendala sama sekali. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kewajiban kita ini kan menjalankan perintah. Segala efek daripada perintah itu tugasnya yang menyuruh, yang memerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, ibu dan bapak, kalau mau menengok keajaiban rezeki ini, bisa kita lihat ketika orang itu berangkat ke tanah suci. Coba tengok. Belum pernah kita mendengar orang pulang haji miskin. Belum kita pernah mendengar orang pulang umroh miskin. Rupanya kalau kita tengok-tengok hadis, ketemu oleh kita salah satunya kebiasaan Nabi melepas orang haji. Kalau dikiaskan, kebiasaan Nabi melepas orang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. 3 rupanya doa Nabi. Walaupun di rumah kita yang mendoa Pak Imam, hakikatnya yang berdoa itu Nabi. Mengapa demikian? Karena setiap orang berangkat menuju ke tanah suci itu, untuk melaksanakan haji dan umroh itu, 3 doa Nabi. Yang berdoa Nabi. Kalau yang berdoa Nabi, laisal hijab. Tak ada hijab. 1, ya Allah, terimalah amalnya. Kalau diterima amal macam mana Pak Ustaz? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya dihapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali syurga. Itu kalau diterima. Yang kedua, selain Nabi meminta agar diterima amalnya, kata Nabi SAW kepada Allah Ta'ala, wa ghafara dzambaka, kepada orang berangkat itu, semoga Allah mengampunkan dosamu. Semoga Allah mengampunkan dosamu. Jadi orang yang berangkat haji, berangkat umroh itu didoakan oleh Nabi agar dia ini diampunkan dosanya. Namun yang unik yang nomor 3.
Apa doa Nabi yang ketiga? Wa akhlafa nafaqotaka. Semoga Allah mengganti seluruh uang belanja yang engkau pakai. Jadi seluruh uang belanja yang digunakan untuk berhaji, untuk berumroh, itu pasti diganti oleh Allah Ta'ala. Maka ibu dan bapak, saya karena kebetulan pelaku usaha haji dan umroh, ada jemaah-jemaah itu berangkat umrohnya 27 kali. Banyak kali umrohnya Pak Ustaz, kenapa dia tidak bantu si A, si B, si C? Ini orangnya ahli sodakoh. Sodakohnya hebat, membantu masjidnya hebat, umrohnya hebat, hajinya hebat. Yang tak hebat cuma satu, rumahnya. Rumahnya biasa aja. Rumahnya biasa saja, hajinya 7 kali, umrohnya 27 kali. Padahal cuma guru SD. Suaminya haji 6 kali, umrohnya 22 kali. Badannya sehat. Tidak pernah kita mendengar beliau sakit. Ahli sedekah, Pak. Saya di Pekanbaru ini salah satu orang yang bisa memerintah saya. Beliau tuh. Mengapa bisa memerintah, Pak Ustaz? Dikala saya masuk Pekanbaru ini, sempat saya payah mencari makan agak 2 hari. Karena uang dititip ayah habis. Kemana kita nak makan? Waktu itu sempat kami minum tuh hanya minum air keran masjid. Siapa yang pertama kali membawa kami makan ke rumahnya? Ibu ini lah. Beliau tidak tahu kalau saya orang Mangkinang, karena ibunya orang Mangkinang. Tidak tahu dia kalau saya orang Mangkinang. Tapi menengok kita tinggal di masjid tuh, sedekahnya luar biasa. Ayo Ustaz, ayo Ustaz. Ayo kita ke rumah, ayo kita makan di rumah. Yang ada sama dimakan, yang tidak ada sama dicari. Tapi jarang sakit. Sehat selalu. Bisa berulang-ulang ke tanah suci. Rupanya rahasianya memang orang yang ke tanah suci ini, itu Allah cabut salah satunya urat miskinnya. Yang ketiga, orang yang suka zakat, suka sedekah. Nah, itu tidak ada urat miskin. Ada orang ibu dan bapak, kalau sudah berzakat dia, kalau sudah bersedekah dia, memikirkan zakat dia saja payah. Di Binwang, Binwang ini seberang Langgini, ibu dan bapak. Bapak ibu pernah ke Bangkinang, ada namanya Langgini. Di seberang Langgini itu ada desa namanya Desa Binwang. Dulu Desa Binwang itu RK2 Kelurahan Pulau, kelurahan kami. Ada orang kaya di situ, kalau sudah berbagi tak lagi menengok jenis kelamin, tak lagi menengok kaya miskin orang. Jadi kalau dia berbagi, bagi. Semua orang dapat. Siapa namanya Pak Ustadz? Haji Bakar. Kalau ibu dan bapak pernah hidup di Bangkinang tahun-tahun 80-an itu di daerah Bangkinang seberang itu tak ada orang tak kenal Haji Bakar. Bahkan buat kami, saya Pak Ketua, yang tak pernah berjumpa dengan beliau, tak pernah saya berjumpa. Karena setiap beliau bagi-bagi saya tak pernah datang. Tapi namanya harum sekali. Siapapun dikasih. Lala mula wak hidup di Pekanbaru. Belum pernah wak jumpa orang macam itu. Haji Bakar itu pemurahnya luar biasa. Tapi anehnya, duit tidak habis-habis. Kadang-kadang awak yang jarang-jarang magi-agi itu sibuk nak habi itu. Jadi, boleh tidak habis-habis duitnya. Masya Allah. Rupanya kalau kita tengok kepada definisi zakat, zakat itu paling tidak artinya kan 7. Pertama, zakat itu artinya bertambah. Yang kedua, bertumbuh.
yang ketiga berkembang, keempat bersih, yang kelima suci, yang keenam baik, yang ketujuh barokah. Rupanya zakat itu hebat-hebat artinya. Mengapa zakat disebut bertambah? Karena bila berzakat, yang tadinya seketik menjadi banyak. Yang kedua bertumbuh. Apa bedanya bertambah dengan bertumbuh? Kalau bertambah, angkanya bertambah. Kalau bertumbuh, tempat masuknya bertambah. Tempat datangnya bertambah. Tempat hadirnya bertambah. Itu namanya bertumbuh. Awalnya matu ayahnya cik menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya. Yang ketiga, berkembang. Orang kalau sudah berkembang hartanya, yang mendapat tidak hanya ini. Anaknya barazaki, suaminya barazaki, bininya barazaki, minantunya barazaki. Mohon maaf, badannya sehat, pemikirannya jernih. Itu petanda orang tuh berkembang rezeki. Mohon maaf, awak tengok anak gadinya, awak tengok anak gadi awak, rancak rasanya anak gadi awak deh, tapi ketujuh dia orang anak gadinya. Itu pertanda orang tua sampai ke tingkat berkembang rezeki. Menengok anaknya, sejuk je hati orang tu mandang. Karena itu yang dia makan bersih. Yang keempat bersih. Yang kelima suci. Apa bedanya bersih dengan suci? Bersih itu zahir yang memakan. Suci apa yang dimakan. Bersih subjek. Suci objek. Bersih berarti pelaku. Objek apa yang dilakukan. Jadi orang berzakat itu pemikirannya bersih. Orang kalau lah sampai ke tingkik suku berzakat itu tenang aja pikirannya, Pak. Nggak nampak kerasa kerusuh. Tenang ya nampak. Tenang dia. Karena jiwa itulah tenang. Bersih. Dah hilang dah. Apa namanya? Hubud dunia dia itu dah hilang. Dah bersih dah. Kemudian suci. Suci apa yang dia makan. Jadi bersih jiwanya, suci yang dimakannya. Maka efeknya adalah yang keenam, baik. Menjadi baik cara berpikirnya. Coba ibu bapak tengok debat tadi malam. Kan nampak tuh yang pemikiran baik dengan pemikiran tak baik. Itu salah satu yang mempengaruhi makanan. Boleh kita cek itu. Dari mana pusat tahu? Anda usah jauh-jauh ke sana. Tengoklah kebiasaan orang yang menjaga makanannya. Insya Allah pemikirannya baik. Cara berpikirnya baik. Memandang orang baik. Kalau telinga yang mendengar, suka mendengar yang baik-baik. Sikap dia, bahkan ketika hirup pikuk sekalipun, kacau balau sekalipun, tetap sikap dia itu baik. Pandai memilah, pandai memilih. Itu petanda zakat itu baik. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, tak nampak emosi dia. Saya tak menunjukkan nama orang nih. Tapi kan bapak ibu kan nampak itu. Ibu dan bapak rahimahumullah, selain baik, kemudian barokah. Barokah ini bahasa yang sering diucap orang. Tapi tak banyak orang yang mengetahui tentang keberkahan. Apa itu? Berkah itu ibu dan bapak rahimakumullah adalah perkataan yang paling mudah diucap tapi banyak yang tidak meraihnya. Cara menengok berkah yang paling sederhana, tengok 3 hal. Mustajabkah doanya? 2, sampaikah hajatnya? Yang ketiga, menjadi cukupkah pencaharian hidupnya? Kalau doanya mustajab, itu pertanda barokah. Hajatnya menjadi sampai, itu pertanda barokah.
Kemudian hidupnya cukup. Cukup ke pokok pas. Taraga naik haji pas ada piti. Taraga membali oto pas ada piti. Taraga pulon nak menabung membali tanah cukup piti. Cukup pas. Jadi hidupnya pas-pasan. Pas seluruh. Ada orang kadang pitinya banyak menurut awak, tapi nampaknya susah berkepanjangan. Inyo yang minum kopi, adi tengok dulu siapa yang akan membayi. Aku payah seketika. Inyo yang meminum, adi tengoknya pula siapa akan membayi. Tapi kalau orang hartanya itu barokah, tenang. Karena rupanya sebanyak apapun piti awak, yang awak makan itu juga. Kadang belum tentu makan enak atau kenyang bang, betul tak? Kadang makan seadanya itu lebih kenyang pula daripada makan yang aneh-aneh. Ya bukan bang? Ibu dan bapak rahimahumullah. Di antara hal-hal yang bisa juga mencabut miskin, nafkah itu menyebabkan Allah jaminkan nafkah untuk kita ketika kita meluaskan nafkah. Orang yang hanya menafkahi bini jo anak itu pasti kalah de orang yang menafkahi bini anak jo orang tua. Pasti kalah. Dijamin dia kalah. Orang kalau hanya menafkahi bini anak itu jauh tertinggal pak dengan orang yang menafkahi orang tua dan mertua. Oh jauh ketinggalan. Bapak ibu adik beradik coba lah tengok. Tidak jauh kita menengok adik beradik. Kan di antara adik beradik itu kan ada yang kadang-kadang penyayang ke orang tua, ada yang kadang-kadang ya gitu-gitu saja. Padahal yang paling kayu konan nomor 3. Tapi asal berjumpa jawab susah. Payah kata dia. Kalau nampak di awak ini yang paling kayu. Tapi dalam kayu tu ibiknya payah. Ada salah satu adik awak tu misalnya, yang nomor 5 misalnya. Manui awak tak begitu kayunya dah. Tapi tenang di pemikirannya. Kepada amaknya magi ya. Kepada ayahnya magi ya. Kepada mintuanya tak ditinggal. Walaupun kadang-kadang bahagian mintua pun tak sama banyak, ini sama amaknya dah. Ya kan? Karena nencik mengandung mah. Nencik menerima mah. Tak sama ini bagi amak kandung sama mintua kandungnya. Tapi asal amaknya dapat piti, nyagi pula ke mintuanya tadi. Mintua kok pak kalau lah berdoa pak. Oh itu luar biasa. Kalau amak apa mendoakan apa itu biasa. Bukan berarti saya mengecilkan, tidak. Kenapa demikian? Amak apa tuh? Ndak pun apa magi pasti mendoakan apa. Tapi kalau amak bini apa mendoakan apa, kalau ndak kena spesial, oh itu tak mudah doa keluar. Namun doa mertua itu meluncur kepada bapak tulus, wah itu luar biasa. Yang benarnya orang tua kita nafkahi, mertua nih semampu kita dayung juga. Sekali lagi, walaupun mungkin tidak banyak jumlahnya karena uang terbatas. Kok bapiti banyak lah, Wak. Kan kok kesadonya dayung, tapi tidak mungkin mendayung. Tapi amak juayah kok bagi seorang anak laki-laki wajib. Wajib. Maka dalam menafkahi istri, menafkahi anak, tak lupa Wak menafkahi amak juayah Wak. Semampu awak nafkahi pula mintu awak. Oh itu pak bukan apa mencari pintu rezeki. Pintu rezeki itu pak tepelekok tepelantiang membawa apa.
Bukan kita mencari rezeki. Rezeki itu yang gelisah kalau kita tak berjumpa dengan dia. Maka syarat nafkah. Maka salah satu doa yang penting adalah, ya Rabb, jadikan rezeki itu di tanganku, bukan dalam jiwaku. Kalau dalam jiwaku, Pak, diputanya hati, Pak. Maka rezeki kok tidak mengenal kata cukup, kalau nyala memuta jiwa. Makanya kalau ada orang mengatakan, ambo Pak Ustaz, kalau lapang ke Pak Ustaz, apa dan tidak? Iya, cuman menunggu apa lapang bilo. Menunggunya lapang tuh bilo. Tapi kalau orang yang suka memberi itu, Pak, tak lagi dia menengok dia sempit tak sempit. Karena yang ada tuh, walaupun terbatas dia hari itu, dikasihnya orang tuanya, tetap juga sekolah anaknya. Dikasihnya mak ayah dia, mertua dia, tetap juga bisa dia pergi umroh, tetap juga dia bisa balik mobil. Ya kok ada yang mendasak itulah kan dilawan, Pak. Makanya salah satu pahala sodakoh yang paling hebat itu adalah ketika kita berani mengeluarkan harta dalam keadaan syahihun, kebutuhan banyak. Teman kan dibayang, teman dasak. Di saat itu kita bersodakoh, itu yang paling tinggi pahala sodakoh. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, jangan ragu, jangan takut. Iko ndak kadang-kadang kan magi maknya piti 300.000. Minta izinnya kepada anak orang. Ya Bu. Oh ibu. Ibu, ada orang memberi makan emaknya, duit untuk emaknya 300.000, minta izin dia kepada bininya, anak orang. Ibu-ibu ini betul anak orang? Ragu pula nampaknya. Kalau tidak setuju anak orangnya, anda jangan dia kasih duit emak dia. La ilaha illallah. Diri kita laki-laki ini, Pak, kalau ada kepala, ada bini, ada anak, ada amak, ada ayah, maka di mana letak kepala yang sebenarnya, itulah amak kandung awak. Kalau urusan makan isi parit amak yang mengandung awak, diuku awak di bini awak, itulah time is over itu, Pak. Nah, time is over. Kalau urusan orang dan bapak nih, berhujan badainya mencari piting untuk awak, memotong karet dulu menyekolahkan awak, ayah namanya. Harimau kan dihadapinya ke hutan Tuhan. Subuh hari, mohon maaf, entah sholat subuh tanda ayah tuh. Kok sholat subuh pun di hutan punya sholat subuh, dihintainya di harimau. Kini minta izin awak ke anak orang magi makaninya, padahalnya ndak taluk mencari piti dia, Pak, lamang gege ayah. Minta izin awak ke bini awak. La ilaha illallah. Mama, boleh ma? La ilaha illallah. Anyik itu, Pak, anyik. Itu marwah kita yang paling besar. Kalau sudah itu diusik oleh perempuan, itu tidak baharago diri awak. Apapun boleh diusik oleh perempuan, tapi kalau menyangkut emak kandung, ayah kandung kita, itu tak ada, Pak. Iko mengandung awak, iko yang melahirkan awak, iko yang membesarkan awak, ayah kau pucekmu kau yang mengadang awak. Abah kayu sepeda untuk menggegek mencari piti untuk anak. Ini minta izin. Kok apa manalah? Apa kan tahu bagaimana susah menyekolahkan anak, menggadangkan anak. Patut awak beristirahat, nak beristirahat awak. Tak konang jua anak dan sekolah.
takonang ju anak kan mencapai cita-cita. Iko teraga, iko nak diboli, iko abadayung jo. Iyalah kalau macam orang sekali teken duit, sekali teken duit, sekali teken duit, nah mau hampe badan kok pak. Lalu pandai lo anak awak kau mencari anak gadi orang. Semenjak punya anak gadi orang kok boleh manja. La ilaha illallah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, sayang kepada istri itu mesti, sayang kepada anak pun mesti. Tapi jangan sayang ini menyebabkan kita kacang lupa pada kulit. Banyak kini bang, kacang tuh lupa pada kulit. Bahkan banyak pula kacang yang tak tahu dia kacang lagi. Kalau kacang lupa pada kulitnya pak, masih kacang ini. Kalau kacang tak tahu lagi dia itu adalah kacang, itu pertanda anak itu tak lagi tahu siapa dirinya. Tak tahu nih siapa dirinya. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, mudah-mudahan Allah tuntun hati kita ini. Jangan takut kita memberi kepada orang tua kita, kepada ayah mak kita, kepada bini kita, bapak-bapak yang istrinya bekerja. Jangan bapak biarkan hanya istri bapak bekerja lalu uang dapur pun dari gaji dia, jangan. Jadikan setiap tetesan keringat bapak itu menafkahi dia. Karena hanya itulah amalan terhebat seorang suami, pak. Bakarini awak mencari nafkah. Itulah bapak ibu rahimakumullah, entah kaji, entah curhat, entah motivasi, entah apa namanya, ikolah adon. Yang saya sampaikan ini kumpulan cerita banyak orang. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha min inayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.